Warganet lihat sosok perempuan berambut panjang melayang masuk ke dalam kelas. Hai everyone, gue Tio Lusmana dan kamu sedang berada di kanal YouTube Halo Lur. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga selesai nih guys. Nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas jujur gue udah muak sama kondisi ini. Apalagi di Jakarta sendiri yang tadinya udah mulai normal karena kebijakan new normal, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menerapkan PSBB ketat lagi karena jumlah pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta terus bertambah. Dan jumlah penambahan kasusnya tuh tiap harinya mengalami kenaikan. Bahkan yang tadinya PSBB ketat ini cuma direncanakan berlangsung selama 2 minggu, tapi karena jumlah kasusnya masih ada penambahan, akhirnya Pak Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB ketat ini. Sebisa mungkin masyarakat untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya dilakukan dari rumah. Gue pribadi jujur udah males mantau atau ngikutin berita tentang penambahan kasus COVID-19, jadi per hari ini gue nggak tahu berapa kasus total di Indonesia. Karena menurut gue hal itu malah bikin gue tambah takut, dan karena gue takut imun gue menjadi lemah. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya juga sih kita ngikutin berita tentang COVID-19 biar kita tetap jaga-jaga dan tetap waspada juga. Dampak dari pandemi COVID-19 ini memang berasa banget sih buat gue pribadi dan orang-orang sekitar gue. Udah banyak orang-orang sekitar gue yang di PHK sama perusahaannya, ada juga beberapa orang yang usahanya udah mulai gulung tikar alias bangkrut. Karena ya yang belinya berkurang atau malah hampir nggak ada. Selain itu juga kasihan sama anak sekolah yang nggak bisa belajar di sekolah kayak biasanya. Anak-anak tiap harinya belajar online pakai gadget. Kurang efektif sih memang kalau menurut gue, tapi ya mau gimana? Daripada anak-anak juga jadi korban kasus COVID-19 kan tambah repot. Nggak sedikit juga kasus di Indonesia, ada beberapa kasus anak-anak nggak bisa ikut belajar online karena mereka nggak punya gadget. Ada juga yang punya gadget tapi rumahnya di daerah pedalaman yang nggak dapet sinyal. Para orang tua juga udah mulai pada ngeluh nih, karena mereka selain harus bekerja dari rumah, mereka juga harus ngajarin anak-anak mereka sekolah di rumah. Dari awal mulai pandemi, pemerintah memang memutuskan anak-anaknya belajar di rumah. Sekolah dikosongin lebih lama dari libur biasanya. Kayaknya udah lebih dari 6 bulan deh anak-anak nggak ke sekolah. Tapi gimana kalau sekolahnya kosong, tapi pas malam-malam kedengeran rame-rame seakan-akan ada kegiatan belajar mengajar. Padahal kondisinya sepi banget alias kosong banget. Kok bisa? Apakah itu mungkin suara dari para makhluk gaib yang mengisi sekolah itu selama sekolah itu kosong? Kita akan coba bahas di Mystic Logic Conflict. Kita kan udah pada tahu ya kalau anak-anak sekolah maupun anak-anak kampus tuh udah disuruh belajar dari rumah semenjak awal pandemi virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Sebenarnya bukan diliburin sih, tepatnya aktivitas belajar mengajar ini dilakukan secara jarak jauh, PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Aktivitas belajar mengajar ini mengandalkan fitur video call yang ada di smartphone setiap siswanya. Tentu aja biar tetap bisa ikut pelajaran, setiap siswa harus punya yang namanya smartphone. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Masalahnya dengan adanya aktivitas pembelajaran jarak jauh, gedung sekolah atau kampus otomatis nggak seramai biasanya. Atau emang malah dikosongin karena emang nggak ada aktivitas belajar mengajar. Hal itu bikin kesan beberapa gedung sekolah itu terkesan creepy. Cailah, gue ngomong udah kayak anak Jaksel nih. Emang sih beberapa gedung sekolah biar kata dari pagi sampai siang ada aktivitas belajar mengajar, kelihatan rame tapi tetap aja pas malam terkesan horor. Apalagi yang udah berbulan-bulan dikosongin kan makin jadi aja tuh kesan horornya. Nah kayak yang ada di video yang mau gue bahas ini nih. Belum lama ini rame di media sosial ada video yang tersebar, di mana video tersebut menampilkan salah satu sekolah yang katanya berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedengeran rame sama suara anak-anak layaknya jam sekolah kayak biasanya. Padahal ya kayak yang tadi gue bilang, sekolah ini salah satu sekolah yang ditutup semenjak adanya pandemi virus COVID-19. Video ini rame diperbincangkan di media sosial Twitter setelah diposting sama akun @mwv_mystic. Info aja nih ya, katanya emang akun ini berisi tentang cerita-cerita mistis yang katanya berasal dari kisah nyata. Di video itu terlihat lorong yang bener-bener gelap, tapi bener-bener kedengeran bising kayak diisi banyak siswa. Sesekali juga kedengaran suara ketawa dan langkah kaki manusia. Bahkan suara-suara bising itu juga membuat gemar ruangan, seakan bener-bener ada yang ngomong dari dalam ruangan. Bener-bener kayak lagi jam pelajaran sekolah. Menurut informasi sih video ini direkam sama penjaga sekolahnya sekolah itu. Peristiwa itu tuh katanya direkam pas maghrib-maghrib guys. Penjaga sekolah ini juga emang kelihatan ragu sih ngerekam video ini. Tapi dia mau mastiin suara yang dia denger, makanya dia deketin lah sumber suara-suara itu. Suara-suara itu jelas banget kedengeran, bahkan kalau misalkan kalian lihat video ini juga kalian pasti bisa dengar suara-suara bising rame itu. Dan suara-suara ini bukan berbentuk bisikan, bener-bener kedengeran kayak rame. Otomatis video ini memicu beragam komentar dari para warganet.
seram amat ya. Nah, selain daripada suara rame di gedung sekolah yang kosong tersebut, warganet juga lihat ada hal mistis lainnya di video tersebut. Kita bisa lihat di video itu menunjukkan lorong sekolah yang sepi. Warganet lihat sosok perempuan berambut panjang melayang masuk ke dalam kelas. Tapi kayaknya si perekam video ini tuh nggak sadar akan kehadiran sosok penampakan perempuan ini. Karena emang si perekam ini cuma fokus sama suara-suara yang datang dari arah segedung sekolahnya aja. Beberapa warganet ada yang bilang ini adalah penampakan anak kecil, ada juga yang bilang ini penampakan sosok perempuan. Kata salah satu netizen, kayak ngelihat anak kecil rambut panjang jalan terus seperti mau naik tangga. Ada juga yang bilang, iya anjir, ada yang melayang terbang gitu sebelah. Jujur di video ini gue juga ngeliat sosok penampakan itu. Emang kelihatan kayak sosok perempuan yang lagi melayang sih itu. So bener gak sih suara itu berasal dari para makhluk gaib yang mendiami gedung sekolah itu selama gedung sekolah itu kosong? Bener gak sih sosok penampakan yang dilihat sama warganet yang termasuk yang gue lihat ini adalah hantu? Dari beberapa komentar warganet yang ngeramein video ini, gue salut sama salah satu komentar dari salah satu warganet, tepatnya akun @agandrn. Kalau tempat rame tiba-tiba kosong, residu energinya bisa membekas. Contohnya ya kayak suara-suara kayak gini bro. Menurut gue ini komentar yang keren asli, karena dia bisa ngelihat adanya campur tangan sains di peristiwa ini. Yang jujur sebenarnya gue pun gak sampai kepikiran ke situ. Ternyata setelah gue cari tahu, residual energi adalah energi sisa yang terkumpul akibat sebuah peristiwa di masa lalu, yang menimbulkan refleksi atau jejak pengulangan yang dapat dirasakan bahkan divisualisasikan secara utuh. Contoh gini, misalkan kita lagi main ke gedung proklamasi yang ada di Jakarta Pusat. Kita suka ngebayangin ketika Presiden Soekarno lagi ngebacain teks proklamasi. Apalagi kalau misalkan kita udah pernah denger rekaman pembacaan teks proklamasi, kadang kita juga suka keinget rekaman suara itu. Dan bayangan pikiran tersebut pun kerasa nyata banget ketika kita main ke tempat itu. Nah, jadi menurut gua sama kayak kasus di sekolah ini. Biasanya kita lihat sekolah itu rame, tiba-tiba sepi. Pasti kita tahu kalau suasana siang di sekolah itu identik dengan suasana keramaian. Terekamlah energi itu dan akhirnya direfleksikanlah di video ini. Menurut gua mungkin residu energi di video ini tuh besar banget. Jadi kita semua tuh bisa ngerasain cuma berbekal video. Bahkan ada salah satu artikel yang bilang salah satu bentuk residu energi adalah benda-benda ataupun elemen-elemen yang ada di sekitar tuh bisa ngerekam energi manusia. Jadi misalnya kayak dinding tuh bisa ngerekam suasana ramai, sampai angin pun bisa menyimpan residu energi. Rumit ya? Emang, gue juga agak ngejelimet, agak pusing ketika gue mencari penjelasan tentang residual energi ini. Tapi bagaimanapun gue salut sama warganet yang satu ini karena dia bisa berkomentar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Coba kita tengok ke sebab lainnya. Kalau menurut gue simpel aja sih. Kamera itu kan satu arah ya, sedangkan kita nggak tahu tuh ada apa di belakang kamera tersebut. Kita nggak bisa ngelihat sisi yang nggak direkam sama kamera. Bisa aja kan di belakangnya orang yang lagi ngerekam video itu memang lagi rame anak-anak kecil lagi pada main. Atau lagi lari-larian. Masalahnya mikrofon yang ada di handphone itu berbeda dengan mikrofon yang biasa dipakai sama youtuber ataupun vlogger. Kalau mic yang dipakai sama youtuber, mic itu fokus ngambil suara dari arah depan. Jadi mic itu bisa fokus ngambil suara dari si youtubernya aja. Suara-suara berisik di sekitar youtuber itu nggak ikut kerekam. Beda sama mic yang ada di handphone. Biasanya mic bawaan handphone itu ngerekamnya sekelilingnya yang direkam suaranya. Contoh, kita mau ngerekam sesuatu yang ada di depan kita, sedangkan mic-nya bisa ngerekam sekelilingnya, bukan cuma suara yang ada di depan kita doang. Jadi bisa aja kan walaupun yang direkam itu suasana sekolahnya, videonya itu menunjukkan suasana sekolahnya, tapi suaranya berasal dari sekeliling si perekam video tersebut. Lagian akun yang memposting video ini @mwv_mystic juga bilang kalau video ini belum bisa dikatakan valid. Dia bilang gini, BTW video ini juga sempat diposting di beberapa kanal berita, salah satunya Kumparan. Namun pemilik asli video tersebut dan justifikasi lebih lanjut mengenai keaslian video plus keterangan video ini masih belum bisa dikatakan valid karena berasal dari sumber-sumber yang juga reposter. Jadi asal muasal video ini awalnya aslinya ini nggak tahu dari mana, bukan dari si perekamnya langsung. Ya kita tunggu aja lah ya keterangan dari si perekam videonya. Sekarang gue mau coba bahas penampakan yang kerekam di video ini. Warganet termasuk gue emang ngeliat penampakan sosok perempuan melayang di video ini.
Tepatnya di detik 12 sebelah kiri, sosok ini muncul dari balik dinding pondasi. Sayangnya kualitas rekaman dari video ini resolusinya tuh kurang bagus. Jadi juga banyak warganet yang berdebat atas penampakan sosok berambut panjang di video ini. Tapi kalian sadar nggak sih kalau video ini tuh kayak ada potongan-potongannya gitu? Entahlah ya, karena gue nggak mau bahas dari segi itu. Cuma gini, karena video ini resolusinya kualitasnya kurang baik atau bisa dibilang dikatakan rendah, ada beberapa titik dari gambar yang dihasilkan kamera ini tuh ketinggalan. Misalnya gini, kalian lagi nonton video dengan kualitas 240 ke bawah. Karena menurut gua nggak mungkin video ini tuh resolusinya di atas 240. Gambarnya kan kayak nggak bagus gitu. Nah, rendahnya resolusi ini menyebabkan ketika berganti frame itu menyebabkan ada titik yang ketinggalan kayak gitu. Nah, di lorong itu kan kondisinya kan gelap kan, dan suasana gelap itu menyebabkan warna hitam. Nah, warna hitam itulah yang ketinggalan ketika berganti frame, jadi seakan-akan hitamnya itu kayak melayang gitu. Si perekam video itu pun kan ngambil videonya sambil jalan, dan video itu pun goyangnya bukan main. Masuk akal? Terserah kalian. Gue kayak YouTuber horor di luar sana ya, ngomongnya terserah kalian mau percaya atau enggak, ini pengalaman kita. Kalaupun itu sosok penampakan, menurut gue itu bukan hantu. Kalau menurut gue itu adalah sosok jin yang menempati gedung tersebut ketika gedung tersebut kosong gak ada aktivitas. Balik lagi gue ingetin, bangsa jin itu memang ada di sekitar kita. Untuk area-area di bangunan atau di rumah kita deh, bangsa jin itu paling seneng tinggal di toilet dan tempat-tempat najis lainnya. Selain itu, tempat-tempat yang udah lama nggak ditempatin sama manusia juga berpotensi untuk ditempatin sama bangsa jin. Di kasus video ini, kita udah sama-sama tahu kalau sekolah udah lama dikosongin semenjak awal pandemi virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Kurang lebih udah 6 bulan. Jadi jelaslah bangsa jin itu milih tempat-tempat kayak gitu untuk dijadikan tempat tinggalnya mereka. Selain itu berkaitan juga sama toilet dan tempat-tempat kotor yang barusan tadi gue bilang. Gedung sekolah itu kan enggak kecil ya, dan banyak gedung sekolah yang udah berdiri selama puluhan tahun. Jadi agak susah sih menjaga kebersihan gedung sekolah. Belum lagi toilet sekolah yang identik dengan kotor dan gelap. Belum lagi ruangan kelasnya yang udah lama ditinggalin dan dibiarin kotor. Ya bangsa jin demen lah di situ. Nggak heran sih kalau gedung sekolah yang kayak gini tuh identik dengan kehadiran bangsa jin. Terus gimana biar rumah kita atau gedung sekolah kita tuh nggak dijadiin tempat tinggalnya bangsa jin? Tentu aja dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor, jangan sampai ada najis. Terus jangan lupa gunakanlah rumah ataupun gedung untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mengingat Tuhan. Memang agak susah sih ya kalau untuk gedung sekolah ya, karena kan kalau gedung sekolah itu kan aktivitasnya tergantung dari kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kalau rumah sih ya memang tiap hari kita tempatin kan. Ya jadi intinya kita jaga, kita rawat, dan banyak-banyaklah melakukan aktivitas yang mengingat Tuhan. Dan buat sobat dulur di rumah juga jangan terlalu cepat lah mengambil keputusan dari sesuatu yang beredar di masyarakat. Kita nih nggak tahu nih kevalidan dari video ini nih. Bisa aja kan video itu memang dibuat-buat. Jangan sampai dengan adanya kasus ini malah bikin anak sekolah tuh jadi pada takut balik ke sekolah lagi. Intinya selama kita nggak ganggu, nggak datengin tempatnya, dan mengadopsi sifatnya, insya Allah kita akan dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya.